Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusaka Isananta Arianto dengan NPM 460. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini aplikasi yang saya buat adalah aplikasi to-do list. Jadi struktur dari aplikasi ini adalah menggunakan backend dari Vanilla Dart dan front end-nya menggunakan Flutter. Pada file backend-nya, sini ada folder folder controllers. Ini digunakan untuk menaruh fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk di request oleh front end-nya. Di sini ada apa namanya, fungsi register. Di sini mendefinisikan fungsi untuk merespon request yang diberikan oleh eh, bagian front end-nya. Lalu kemudian ada fungsi login di sini. Fungsi login yang di request hanya email dan password untuk autentikasi. Terus pada proses login ini akan menciptakan menciptakan secret key atau token yang akan disimpan di database untuk autorisasi. Kemudian ada fungsi fetch data ini untuk menampilkan eh, data pengguna itu di menu profil aplikasi. Terus ada kategori ini untuk mengontrol semua eh, kode yang akan dianu pada halaman kategori. Kemudian ada controller untuk tagsnya juga di sini. Ada menampilkan semua tags, menambah tags baru, kemudian untuk melihat detail tags berdasarkan ID, memperbarui tags, dan ada juga untuk mendelete tags tersebut. Terus di sini ada folder model. Folder model berisikan file kategori, personal access token, terus ada file tags dan file user. Terus untuk database-nya itu saya membuat ada 4 database untuk dimigrasikan ke MySQL. Di sini ada tabel kategori berisikan kategori ID, nama, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada tabel personal access token berisikan ID, nama, tokenable ID, dan token personal access token. Terus ada eh, tabel tax. Di sini ada tax ID, user ID, kategori ID, title, description, due date, dan status. Terus yang terakhir ada tabel user, ada user ID, nama, email, password, dan lain-lain. Sini saya database-nya menggunakan MySQL. Ini database saya dengan nama Tudus yang isinya ada 4 tabel. Oke, ini adalah database saya dengan 4 tabel yang sudah saya migration tadi ya. Ada kategoris, personal access token, kemudian tags, dan ada users. Kemudian kita membahas API root dari backend yang sudah saya buat. Di sini rutenya adalah untuk register itu kita menggunakan rute out controller. Terus untuk
meng- mengontrol tax pada front end itu menggunakan tax controller dengan eh, metode yang sudah dideklarasikan seperti index, show, store, update, dan destroy. Kemudian ada juga kategoris dengan kategoris controller dan endpoint-nya itu menggunakan yang ini ya, register, login. Nah, untuk grup register dan login ini endpoint-nya itu ditambahkan out dan pada tax dan kategoris itu endpoint-nya itu di prefix menggunakan API. Langsung saja kita ke bagian front end-nya. Nah, di sini bagian front end-nya saya membuat ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh screen atau 7 halaman yang akan ditampilkan pada halaman aplikasi. Yang pertama ada add tags, kategoris, edit tags, home, login, profil, dan register. Kemudian ada folder service di sini untuk mendeklarasikan fungsi berdasarkan base URL endpoint. Di sini ada out, kategori, dan tags. Dan juga ada folder widgets. Di sini berisi button navigation, kemudian custom button, dan splash screen. Pada button navigation ini berisikan navigasi fitur-fitur yang ada di aplikasi. Jadi fitur-fitur yang ada di aplikasi saya ini mencakup ada home, kategori, add tags, dan profil. Home ini berfungsi untuk menampilkan tags-tags yang sudah diinputkan pada menu add tags. Jadi tags yang diinputkan itu akan ditampilkan pada menu home. Kemudian menu kategori ini menampilkan tagsnya itu berdasarkan ID kategorinya. Misalkan di sini saya membuat ada 3 kategori, yaitu yang pertama ada work, terus kemudian ada personal, terus yang terakhir ada learning. Jadi kita dapat memfilter apa apa saja tags yang ingin ditampilkan pada menu kategori tersebut. Terus ada menu profil di sini menyimpan data informasi pengguna seperti email dan nama pengguna. Terus pada main dart-nya ini rutenya adalah ketika kita memulai aplikasi, main dart-nya ini akan menjalankan splash screen untuk menjadi awal mula jalannya aplikasi seperti itu. Terus kemudian untuk login itu menggunakan rute login screen dan seterusnya seperti itu. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya saja. Nah, di sini kita langsung muncul pada menu login. Ketika kita tidak mempunyai akun, kita bisa mendaftar akun di sini. Misalkan kita inputkan namanya Sananta, kemudian emailnya satu, ada sandinya, kita klik daftar, apakah, nah, registrasi berhasil, kemudian kita cek di database-nya apakah sudah bertambah usernya di sini. Nah, ini user yang saya registrasi tadi
bernama Yesananta, yang email yesananta01@gmail.com sudah tertambah pada database, dan passwordnya dienkripsi untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, kemudian kita coba login menggunakan akun tersebut, apakah bisa. Nah, login berhasil ya. Tapi di sini pada aplikasi saya terdapat kekurangan, yaitu tidak ada validasi ketika login menggunakan akun lain gitu. Tags yang ditampilkan itu adalah tags yang diinputkan oleh user akun tersebut. Jadi belum ada validasinya. Jadi ini tagsnya itu eh, muncul dari berbagai user yang menambahkan. Kemudian di sini pada bottom navigation-nya seperti yang saya jelaskan tadi ada 4 fitur. Yang pertama home, kemudian kategori, add tags, dan profil. Nah, di sini kita akan mencoba eh, fitur add tags-nya terlebih dahulu. Kita akan menambahkan misalkan kategorinya learning, terus judulnya adalah presentasi piranti bergerak. Terus deskripsinya adalah presentasi demo aplikasi. Kemudian tenggat waktunya kita set eh, tanggal berapa sekarang, tanggal 3. Terus statusnya adalah in progress. Coba kita tambahkan tagsnya. Nah, di sini ya tagsnya berhasil ditambahkan, yaitu presentasi piranti bergerak dan lain-lain ini ya. Kemudian di kategori menu kategori ini kita bisa menampilkan eh, tags berdasarkan kategori yang diinginkan. Tadi kan kita menambahkan pada kategori learning. Coba kita pilih kategori ini, ya muncul ya. Di sini presentasi piranti bergerak ada pada kategori learning. Misalkan kita eh, pilih kategori personal, di sini juga muncul tags-tags yang kategorinya personal. Kemudian kita coba edit edit tags dari presentasi piranti bergerak tadi, kita ubah statusnya menjadi komplit. Apakah sudah apakah keganti atau tidak? Kita coba perbarui tags. Nah, di sini statusnya eh, terupdate menjadi komplit. Jadi eh, ketika kita mengedit statusnya akan berganti. Terus selanjutnya kita coba fitur menghapus tags ya. Di sini presentasinya kita tags presentasinya kita hapus. Di sini akan muncul message konfirmasi apakah ingin menghapus tags ini, kita hapus. Apakah ada? Nah, di sini tagsnya berhasil terhapus. Terus kita cek pada database-nya. Nah, di sini sudah tidak ada tags presentasi piranti bergerak. Kemudian kita coba menu logbooknya dan pokoknya berhasil. Mungkin sekian presentasi eh, dan demonstrasi aplikasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.